Selamat pagi. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan Mazmur 103 ayat 1 dan 2, kemudian ayat 20 sampai dengan 22 setara berbalasan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Di segala tempat kekuasaan-Nya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Datang ke rumah-Nya, dengarkanlah panggilan-Nya. Yesus mengundang engkau, marilah orang percaya, marilah datang segera. Datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti mau menjadi bos yang selalu dilayani oleh bawahannya. Semua orang pasti ingin menjadi tamu yang istimewa, yang dilayani dengan perlakuan khusus dan diberi segala yang terbaik. Tentu saja tidak salah ketika kita bekerja keras dan menjadi bos yang dilayani dan diistimewakan, tetapi jangan sampai mentalitas kita pun ikut menjadi mentalitas yang superior dan eksklusif, yang selalu memandang rendah orang lain dan tidak mau melayani mereka yang membutuhkan pelayanan kita. Saat ini kita diingatkan kembali untuk hidup memberi diri bagi Tuhan dan sesama, serta mengesampingkan kesenangan diri sendiri demi pelayanan kepada Tuhan melalui sesama. Agar iman tetap kuat serta teguh.
yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa serta pelanggaran di hadapan Tuhan. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Ya Allah, ampunilah kami ketika hidup kami semakin berpusat pada diri kami sendiri. Tanpa kami sadari, kami sering melupakan sesama kami, bahkan memandang rendah mereka. Kalaupun kami melayani mereka semata-mata demi kehormatan kami, kalaupun kami menolong mereka semata-mata demi kehebatan kami, kasihanilah kami, ya Allah. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Ya Allah, ampunilah kami yang selama ini terlibat dalam pelayanan di gerejamu sebagai majelis jemaat, pengurus komisi, aktivis jemaat, dan pelayan ibadah. Tanpa kami sadari, kami bukan lagi melayani, melainkan minta untuk terus dilayani, didahulukan, didengarkan, diperhatikan, difasilitasi, serta dilindungi. Kami lupa akan panggilan-Mu untuk terus melayani-Mu melalui sesama dengan seluruh kehidupan kami. Kami mengeraskan hati untuk mendengar suara-Mu dan terus bertindak sesuai dengan pikiran kami demi memuaskan keinginan kami semata. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah,
tolonglah kami untuk mau memberi seluruh hidup kami untuk melayani-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk terus berkarya bagi sesama, dan doronglah kami untuk terus mengasihi mereka, sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dalam kasih-Mu kami mengaku dan memohon. Amin. Efesus 1 ayat 5 sampai dengan 8 berkata, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku. Dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku. Lalu ku diselamatkan, oh Yesus. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus.
kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku, kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku, kasih kudus. Kau yang hampir tenggelam, pandanglah padanya. Tuhan Yesus telah menang, kau kan diangkatnya. Laut yang mengamuk pun dibuatnya reda. Yesus mau menolongmu, percayalah. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku, kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku, kasih kudus. Persembahan pujian Kolintang Gloria. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi hidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku, di
di dalam Yesus Tuhanku. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersuka cita karena kami boleh merasakan kasih Tuhan yang senantiasa Engkau berikan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam hidup ini, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali datang ke rumah Tuhan. Jikalau tadi kami telah memuji nama-Mu, kami telah mengaku dosa-dosa kami, dan kini tiba saatnya untuk kami merenungkan kembali firman Tuhan. Kami sadar dalam hidup ini kami membutuhkan tuntunan firman-Mu, agar kami boleh hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saat ini tolonglah setiap kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk bukan hanya mengerti firman Tuhan, tetapi kami juga boleh dimampukan untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hidup yang memberi diri bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang kiranya berbicara dan menyapa setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kitab Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan.
Pembacaan Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dari orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskan orang mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagian firman-Nya dalam satu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Markus pasalnya yang ke-10 dimulai dari ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus yang berbagai setiap kita yang mendengar, yang memelihara dan juga yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada hari ini adalah hidup memberi diri. Saya mau bertanya Bapak Ibu Saudara, menurut Anda mana yang lebih mudah, memberi atau menerima? Belum juga dipikir, yakin. Hati-hati loh, saya tuh suka menjebak loh orangnya. Mana yang lebih mudah, memberi atau menerima? Iya, yang mudah yang saya tanya. Yang mana? Memberi atau menerima? Nah, ini mulai terpecah nih ya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Bapak Ibu Saudara, kalau saya ditanya mana yang lebih mudah, memberi atau menerima, maka saya akan katakan tergantung. Tergantung apa yang diberi dan apa yang diterima. Bener gak? Nah itu dia, maka jangan cepat-cepat jawab Bapak Ibu Saudara ya. Tergantung apa yang diberi dan apa yang diterima. Kalau sesuatu yang baik, maka akan lebih mudah untuk menerima daripada memberi. Betul ya? Setiap orang pasti ingin menerima yang baik. Tapi kalau untuk memberi yang baik, seringkali mikir-mikir 2, 3, 4, 5 kali. Tetapi kalau sesuatu yang buruk, mana yang lebih mudah? Menerima atau memberi? Hah? Enggak Bu, maksudnya enggak. Ya makanya enggak mau, berarti kalau untuk yang buruk lebih baik, lebih mudah memberikan yang buruk kepada yang lain daripada menerima yang buruk bagi diri kita. Betul gak? Mengerikan Bapak Ibu Saudara. Artinya betapa egoisnya manusia. Dan memang ini faktanya ya. Untuk sesuatu yang baik, dia mau untuk dirinya, dia mau menerima itu. Tetapi untuk yang buruk, dia berikan itu kepada yang lain. Kenapa? Karena mungkin di dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita tanpa sadar kita memang terpola untuk selalu inginnya diri kita yang diutamakan. Kita selalu inginnya diri kita yang dinomorsatukan. Kita selalu inginnya apa-apa untuk kita yang baik, sedangkan yang buruk seringkali kita berikan untuk orang lain. Nah kalau ini yang menjadi sebuah pola pikir dan bahkan gaya hidup kita, bagaimana dengan kehidupan orang-orang Kristen? Bagaimana dengan kehidupan para pengikut Kristus? Di tengah-tengah dunia yang tadi cenderung mengutamakan diri, cenderung menerima apa yang baik untuk dirinya dan memberikan yang buruk bagi orang lain, bagaimana dengan kehidupan orang-orang Kristen? Apakah kita sama dengan dunia, Bapak Ibu Saudara? Seharusnya kan enggak. Benar enggak? Seharusnya sebagai pengikut Kristus justru kita punya panggilan yang berbeda. Yaitu apa? Ya tema kita hari ini. Kita terpanggil untuk justru bisa memberi diri. Ini boro-boro memberi diri ya. Memberi yang baik buat orang lain aja susah, apalagi memberi diri. Mother Teresa pernah mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, memberi baru dikatakan memberi kalau kita merasakan betapa sakitnya memberi. Saya ulangi ya, memberi baru dikatakan memberi kalau kita merasakan betapa sakitnya memberi. Ambil contoh yang gampang Bapak Ibu Saudara. Misalnya kita punya uang 1 juta, lalu kita mau memberikan orang yang membutuhkan uang 10.000. Berasa sakit gak? Ya, punya 1 juta mau membantu orang yang membutuhkan 10.000. Berasa sakit? Enggak. Kalau membantu orang yang membutuhkan 100.000 dari kepunyaan kita 1 juta, berasa sakit gak? Oh enggak, luar biasa. Saya lanjutkan, 500.000.
uang kita cuma 1 juta. Berasa sakit nggak? Hah? Apalagi yang digantung? Nggak ada yang digantung-gantung lagi. Punya uang 1 juta, membantu orang 500.000, berasa sakit. Apalagi yang digantung, Bapak Ibu? Tergantung apa, Bu? Oh bukan, orang lain. Yang saya bilang orang lain. Nah ini dia nih. Nah ini betul, tapi saya setuju, Bu. Kadang-kadang kan begitu, kita membedakan. Kalau itu orang tua kita, keluarga kita, ya udahlah ya. Enggak, Bu, yang mau saya ini orang lain yang membutuhkan. 1 juta kita kasih 500, berasa sakit enggak? Ya mulai berasa lah ya, nyeri-nyeri dikit gitu ya. 900.000 dari 1 juta uang kita berikan untuk orang yang membutuhkan. Berasa sakit enggak? Enggak mau tuh, ibu malah udah geleng-geleng. Bukan sakit, enggak sakit lagi, enggak mau Pak. Jelas ya. Berasa. Nah ini Mother Teresa mengatakan yang namanya memberi diri adalah saat kita memberikan yang terbaik yang kita punya sampai kita merasa sakit. Dan Mother Teresa memberi contoh itu bagaimana dia memberi seluruh hidupnya untuk merawat, mengobati orang-orang yang sakit kusta lepra di daerah Kalkuta, India. Itulah yang namanya memberi diri. Dan itulah yang sebetulnya disampaikan oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara, kepada para muridnya. Mari kita lihat bacaan Injil kita pada hari ini, Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Mari kita kembali buka Alkitab kita, Saudara. Di dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45, di situ kita menemukan sebuah kisah bagaimana ada 2 orang murid Yesus yang bernama Yakobus dan Yohanes meminta sesuatu kepada Yesus. Lihat, mereka meminta. Apa yang mereka minta? Ayat ke-37. Mereka meminta agar mereka nanti diberi tempat yang istimewa saat Yesus datang dalam kemuliaannya. Yang satu di sebelah kanan Yesus dan yang satu lagi di sebelah kiri Yesus. Di sini menggambarkan apa, Bapak Ibu Saudara? Di sini menggambarkan bahwa ternyata para murid Yesus yang sudah sekian lama bersama-sama dengan Yesus, mendengarkan apa yang Yesus ajarkan, masih belum mengerti bahwa sesungguhnya Yesus itu datang untuk melayani orang-orang yang berdosa. Yesus datang bukan dalam konsep Mesias yang berjaya, tetapi Yesus datang sebagai Mesias yang menderita. Saudara, kalau kita lihat ya, mundur sedikit saja dari bacaan kita tadi, perikop sebelumnya ayat 32 sampai 34. Padahal baru saja Yesus itu memberitahu kepada para murid, pemberitahuan yang ketiga tentang apa? Penderitaan Yesus. Baru saja Yesus menjelaskan kepada para murid bahwa anak manusia itu harus menderita, ya, dan lain sebagainya, harus mati dan lain sebagainya. Tetapi ternyata para murid tidak paham akan konsep itu. Buat mereka konsep Mesias adalah konsep yang berjaya secara politik, secara pemerintahan yang nanti akan menggantikan kuasa pemerintahan Romawi pada waktu itu. Konsep mereka masih konsep duniawi, sehingga apa yang terjadi, mereka ingin mendapat bagian dalam pemerintahan Yesus nantinya. Ini salah kaprah. Yesus kemudian mengingatkan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat ke-42, bahwa Yesus tidak sama dengan kuasa pemerintahan dunia. Dikatakan kalau dunia, ya, pembesar-pembesarnya menjalankan kuasa dengan keras, menjalankan semua itu dengan tangan besi, tetapi Yesus menggunakan kuasanya justru untuk melayani, memberi diri untuk menyelamatkan semua orang dari maut. Dan kalau kita lihat
di dalam bacaan kita yang pertama Bapak Ibu Saudara, di Yesaya pasal 53. Mari kita buka kembali Alkitab kita. Yesaya pasal 53 mulai dari ayat yang keempat sampai 12 yang tadi kita lihat. Di situ kita menemukan bagaimana memberi diri itu betul-betul secara total diberikan oleh hamba yang menderita. Ya, ini adalah nubuat yang diberikan oleh Nabi Yesaya tentang Yesus. Kalau kita lihat di sana dikatakan bahwa ayat 7, mulai dari ayat yang ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dia tidak membuka mulutnya. Ya. Di situ kita melihat bagaimana hamba yang menderita ini memberikan dirinya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, karena bukan kesalahannya yang ditanggung, tetapi kesalahan manusia. Bukan karena kesalahannya dia menderita. Ini sekali lagi menggambarkan bagaimana memberi diri itu diteladankan oleh Yesus dalam pelayanannya. Memberi diri berarti mau memberikan segala sesuatu secara total kepada setiap orang. Saudara, itulah gambaran yang dengan jelas Yesus ajarkan kepada para murid di dalam Injil Markus pasal 10 tadi. Dan kemudian Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-43 Markus 10, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, disinilah Yesus ingin mengubah paradigma para murid. Bukan berlomba-lomba untuk menjadi nomor satu, bukan berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang dilayani, bukan berlomba-lomba menjadi orang yang mendapatkan prioritas, tetapi berlomba-lomba menjadi hamba. Berlomba-lomba untuk melayani orang lain, berlomba-lomba untuk memberi diri. Dengan jelas ayat 45 Yesus mengatakan, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ini sebuah panggilan yang Yesus tujukan kepada setiap pengikutnya. Di bagian lain Yesus pernah berkata apa? Barang siapa mau menjadi pengikutku, maka apa yang harus dilakukan? Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kalau kita mau memberi diri, maka langkah pertama adalah kita harus bisa menyangkal diri. Nah, ini juga bukan perkara yang mudah. Menyangkal diri itu berarti mengalahkan ego kita yang begitu tinggi, mengalahkan, bahkan mau merendahkan diri kita. Itu menyangkal diri. Menyangkal diri itu berarti meniadakan keakuan kita. Kenapa? Karena selama kita masih terus menggunakan ego itu, maka tidak mungkin kita bisa memberi diri. Karena semua itu hanya untuk saya, dan saya. Menyangkal diri itu kunci pertama, Bapak Ibu Saudara. Kita mau juga melihat kebutuhan orang lain, kita juga mau melihat perasaan orang lain, kita juga mau mengerti bagaimana kehidupan mereka, sehingga kita mau memberi diri kita. Itu yang pertama yang ingin saya bagikan bagi kita semua pada hari ini. Mari belajar menyangkal diri. Mari kita kalahkan ego kita. Mari kita korbankan ego kita untuk memberi ruang di dalam hati kita bagi orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah katakan di awal, mari kita memberi yang terbaik yang kita miliki, baik itu untuk Tuhan maupun untuk sesama. Memberi baru dikatakan memberi kalau kita merasakan betapa sakitnya memberi itu. Mari kita berikan yang terbaik.
Pertanyaannya saudara, apakah selama ini kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama? Saya seringkali mengatakan begini saudara, jangan-jangan yang kita lakukan untuk Tuhan itu bukan menyisihkan, tetapi menyisakan. Tahu Bapak Ibu bedanya menyisihkan dengan menyisakan? Tahu bedanya? Kalau misalnya kita ke restoran lalu pesen nasi goreng 1 porsi, yang namanya menyisihkan itu seperti apa? Nasi gorengnya datang lalu kita sisihkan dulu kan? Ya, sisihkan setengah misalnya untuk dibungkus, setengahnya kita makan. Itu yang disebut menyisihkan, betul. Kalau menyisakan, nah, nasi gorengnya datang, makan dulu. Seberapa ada sisanya baru dibungkus. Itu juga kalau ada sisa. Kalau kebetulan lagi lapar, nasi gorengnya enak, habis, nggak ada sisanya. Pertanyaan saya, selama ini yang kita berikan untuk Tuhan, apakah kita menyisihkan atau menyisakan? Coba pikir Bapak Ibu Saudara. Waktu kita, apakah kita menyisihkan waktu kita untuk melayani Tuhan atau menyisakan waktu kita untuk melayani Tuhan? Harusnya menyisihkan, tapi pada kenyataannya seringkali kita menyisakan. Nanti deh kalau ada waktu, ya, menyisakan itu namanya. Kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara, apakah kita menyisihkan apa yang kita miliki atau menyisakan? Ini menjadi persoalan yang harus kita renung. Kalau kita mau memberi diri, maka bukan menyisakan, tetapi menyisihkan, menyiapkan apa yang baik untuk Tuhan dan untuk sesama. Itu namanya memberi diri. Dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita mau memberi diri, mari kita perhatikan siapa sesungguhnya yang kita layani. Ini menarik, karena menurut seorang teolog bernama David Luce, dia katakan gini, seringkali banyak orang Kristen yang terlihat melayani, tetapi sesungguhnya yang dilayani itu tidak lain hanyalah dirinya sendiri. Sibuk betul melayani, tetapi sesungguhnya yang sedang dilayani itu adalah dirinya sendiri. Kenapa? Tadi mengejar sesuatu, ada motivasi di balik pelayanan yang dia lakukan. Mungkin soal pengakuan diri. Ada Bapak Ibu orang yang melayani seperti itu? Ada. Bukan di sini ya Bapak Ibu, nggak usah khawatir, di tempat lain. Ada orang yang begitu getol melayani, tetapi yang dikejar apa? Pengakuan diri. Dia butuh diakui, dia butuh dilihat orang. Ngeri, ya. Bukan Tuhan yang dilayani, tetapi dirinya sendiri, egonya sendiri. Itu gampang terdeteksi. Begitu tidak ada orang yang memuji dia, dia akan mundur. Begitu dikritik sedikit, dia akan marah. Begitu pendapatnya tidak didengar, dia akan hilang. Itu tandanya bahwa yang dilayani bukan Tuhan dan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Mari kita kembali introspeksi diri. Selama ini siapa yang kita layani? Tuhan atau ego kita? Sehingga dalam kehidupan ini kita boleh menjadi orang-orang yang terus hidup memberi diri, mengalahkan ego, menyangkal diri kita. Lalu yang kedua, memberi yang terbaik, bukan sisa-sisa, tetapi kita memang menyisihkan untuk Tuhan, untuk sesama. Dan yang terakhir, perhatikan siapa yang kita layani. Biar semua yang kita lakukan, memberi diri itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin.
bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita menyerahkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu kalau pada minggu hari ini kami boleh bersama-sama kembali diingatkan melalui firman Tuhan, bagaimana kami dipanggil untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang bersedia hidup memberi diri bagi orang lain dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, jika selama ini kami masih menjadi orang-orang yang egois, yang memikirkan segala sesuatu hanya untuk diri kami, yang tidak mau berkorban bagi orang lain. Seringkali hanya sisa-sisa saja yang kami berikan, baik dalam kehidupan pelayanan kami maupun dalam kehidupan kami bersama dengan orang lain. Ajarkan kami ya Bapa untuk boleh belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam kehidupan pelayanan kami melalui sesama kami, sehingga dengan demikian kami boleh membagikan cinta kasih Tuhan dan banyak orang yang boleh semakin merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, saat ini kami ingin berdoa bagi umat-Mu yang mengalami berbagai macam pergumulan hidup. Bagi mereka yang bergumul di tengah-tengah keluarga yang mengalami ketidakharmonisan, Tuhan pulihkan relasi setiap keluarga umat-Mu di tempat ini. Bagi mereka yang bergumul di tengah-tengah pekerjaan, Tuhan juga berkati pekerjaan usaha mereka yang telah bekerja, biar itu semua boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang bergumul mencari pasangan hidup, Tuhan juga yang mempertemukan pasangan hidup yang sepadan yang boleh Tuhan sediakan. Kami berdoa juga untuk umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik mereka yang masih dirawat maupun yang di dalam masa pemulihan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan senantiasa sukacita. Meskipun tubuh mereka lemah, mereka tetap boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa bagi umat-Mu yang memasuki usia lanjut, Tuhan juga yang senantiasa menolong. Walaupun fisik mereka terbatas, biarlah iman mereka boleh terus semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga boleh menjadi teladan iman dimanapun mereka berada. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk kehidupan gereja Tuhan di tempat ini, GKI Kafling Polri. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Berkati para pelayan Tuhan, baik pendeta, penatua, aktivis, para pengurus badan pelayanan atau komisi, panitia, maupun jemaat dan simpatisan di tempat ini. Biar semua boleh bersatu hati melakukan kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, sehingga kehadiran gereja-Mu boleh menjadi berkat, baik bagi umat maupun bagi masyarakat. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat lainnya. Tuhan juga sertai agar gereja-gereja-Mu boleh terus memberi diri mereka untuk mendatangkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati pemerintahan negara Indonesia, sehingga mereka mampu untuk menangani persoalan-persoalan yang ada dan boleh membawa bangsa ini lebih maju lagi. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami bencana alam, baik itu di Lombok, baik itu di Palu, Donggala, maupun di tempat lainnya. Tuhan sertai mereka dalam masa-masa pemulihan ini. Biar mereka juga boleh diberikan pengharapan dan kekuatan, sehingga pada akhirnya mereka boleh kembali menjalani kehidupan yang normal, yang baik di dalam kasih Tuhan. Ya Bapa, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami.
Biar Engkau yang mendengar dan menyempurnakannya. Karena doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan saat ini. Ingatlah bahwa hidup kita adalah milik Tuhan yang kita persembahkan untuk kemuliaan nama-Nya. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik
bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas nasihat yang boleh Kau berikan kami untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan, kalau saat ini Kau boleh memberikan kami kesempatan ya Bapa untuk membawa persembahan kami dengan kerelaan dan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah sekiranya Tuhan yang Maha Kuasa berkenan menguduskan persembahan kami ini, sehingga persembahan ini ya Tuhan boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan, dan bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk selamanya. Kami mau memberi diri kami menjadi pelayan Kristus yang setia berkarya bagi sesama. Kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya,
setia.